Selamat sore Bapak Ibu semua. Terima kasih juga Pak Edi dan Mbak Galuh tadi sudah memperkenalkan juga. Jadi mungkin terima kasih atas kesempatannya hari ini. Jadi perkenalkan saya di sini Sania Fitria, perwakilan dari Digital Transformation Office DTO Kementerian Kesehatan. Di sini mungkin saya bukan memaparkan materi, tapi kita sama-sama belajar ya. Di sini ada Pak Sony juga yang nanti akan jadi materi saya dan Pak Sony ini sebenarnya saling bersinggungan. Jadi mungkin saya pembuka awalnya, Pak Sony yang akan menjelaskan ke teknis yang ada di rumah sakit ya, seperti itu ya. Jadi mungkin di sini kita coba masuk ke materinya aja ya langsung. Nah, ya Bapak Ibu, jadi baik, berkaitan di sini mungkin saya coba membuka dengan sebenarnya apa sih permasalahan teknologi yang mengganggu efisiensi pelayanan kesehatan itu sendiri. Jadi di sini saya highlight, mungkin di dalam materi ini ada 8 ya permasalahannya, tapi di sini saya highlight terkait dengan 2 permasalahan, yaitu di layanan primer maupun di layanan sekunder gitu ya. Jadi memang permasalahannya di sini itu lebih dari 70 aplikasi atau sistem, itu ada dan perlu diinput oleh dari pelayanan primer. Sedangkan di pelayanan sekunder itu kurang lebih ada lebih dari 50 aplikasi dan sistem. Nah, ini sangat banyak ya aplikasinya yang memang pada dasarnya mungkin bisa berpengaruh juga kepada efisiensi dari pelayanan kesehatannya karena kita fokus kepada pencatatan dan pelaporan. Seperti itu. Nah, mungkin kondisi data dan sistem layanan di sini saya coba kaji apa aja sih platform, aplikasi, sistem yang digunakan untuk catatan dan pelaporan. Saya di sini mungkin coba mengkajinya berdasarkan dengan uh, spesifikasi, mungkin ada yang spesifikasi ke penyakitnya maupun penggunaan functionnya. Itu ada juga di SDM maupun di farmasi dan alat kesehatan ya. Jadi untuk platformnya di sini mungkin kalau belum lengkap, Bapak Ibu juga bisa sama-sama ada kekurangan platform di sini yang saya tulis. Ini aja yang saya tulis sudah sangat banyak ya. Jadi memang kondisi data di Indonesia itu masih terpecah-pecah. Yang pada dasarnya setiap petugas kesehatannya itu memiliki banyak akses terhadap sistem. Jadi perlu mengingat satu username, mengingat satu password, dan hal-hal yang berkaitan dengan pencatatan dan pelaporan itu ada beda-beda ya tiap penyakit. Lalu untuk SDM kesehatan itu ada beda juga, untuk bagian farmasi alat kesehatan itu ada beda juga. Jadi memang sangat banyak yang perlu diakses gitu. Ini pun masih yang ada di pelayanan dalam gedung gitu. Nah, dari DTO sendiri kemarin memang bersama dengan Pusdatin itu mengembangkan salah satu aplikasi untuk pencatatan di luar gedung. Nah, tadi udah ada nih aplikasi pelayanan pencatatan dan pelaporan di dalam gedung. Nah, yang ini mungkin spesifik asik ini untuk pencatatan di luar gedung. Jadi misalnya ada pelayanan posyandu yang di luar gedung bersama dengan kader gitu. Itu nantinya dicatat perbantuan pencatatan dan pelaporannya itu dari aplikasi asik ini. Jadi ada terbagi dua ya, Bapak Ibu. Di sini mungkin yang belum pernah familiar itu ada terkait dengan aplikasi di Android-nya. Aplikasi di Android-nya ini itu berfungsi untuk kadernya sendiri maupun bidannya untuk pencatatan. Jadi mereka input datanya dari aplikasi ini yang nantinya data tersebut akan muncul ke web base-nya itu. Web base-nya itu berkaitan atau dapat dimonitor oleh puskesmas hingga ke dinas kesehatan. Seperti itu. Jadi memang ada dua hal yang bisa membantu dalam pencatatan di luar gedung ini. Nah, kira-kira sebenarnya permasalahan ini gimana ya cara mengatasinya dan padahal nantinya Indonesia itu harus memiliki satu data kesehatan seperti itu. Nah, mungkin ini berhubungan juga dengan platform Satu Sehat yang saat ini mungkin Bapak Ibu hangat diperbincangkan ya terkait dengan platform ini. Jadi memang platform Satu Sehat ini menjadi salah satu harapan baru dari setiap pencatatan dan pelaporan yang ada. Jadi nantinya memang fokus dan harapan cita-cita dari platform ini itu adalah menyatukan seluruh pencatatan dan pelaporan ke dalam satu platform seperti itu. Jadi nantinya terdapat digitalisasi dan integrasi antar layanan. Juga selain itu terkait dengan standar data gitu, yang nantinya akan kita bahas sama-sama juga di sini. Kira-kira standar apa yang memungkinkan kita gunakan untuk nantinya terjadi pertukaran data antar fasilitas pelayanan kesehatan seperti itu. Jadi mungkin ini juga overview singkat terkait Satu Sehatnya. Seperti itu. Nah, di sini Bapak Ibu pasti bingung kan, gimana sih nantinya Satu Sehat itu bisa menyatukan sumber-sumber yang ada tadi, sebanyak sumber yang ada tadi, ke dalam satu platform gitu. Nah, ini mungkin di sini saya ambil contohnya dari Simpus ya, terkait pencatatan layanan ANC. Jadi ini untuk pencatatan stunting,
itu yang ada di luar gedung maupun dalam gedung. Jadi nantinya data yang ada dari Simpus maupun dari pencatatan luar gedung itu nantinya akan diintegrasikan ke dalam platform Satu Sehat. Jadi bukan hanya pencatatan luar gedung maupun dalam gedung, jadi ini nantinya platform ini didesain untuk nantinya bisa pertukaran antar aplikasi bukan hanya dari Kementerian Kesehatan, tapi memang bisa dari yang berkaitan dengan misalnya BKKBN. Di sini kita memiliki contoh use case-nya ya, seperti itu. Lalu misalnya ada aplikasi atau pihak ketiga itu nantinya bisa dipertukarkan juga datanya melalui platform Satu Sehat, yang nantinya datanya ini bukan hanya bisa dilihat oleh high level pemerintah maupun Fasiankesnya, tapi juga bisa dilihat oleh masyarakat luas di dalam Satu Sehat Mobile, seperti itu. Jadi mungkin uh, contoh kasus atau teknis proses bisnis dari Satu Sehat ini sendiri yang berkaitan dengan aplikasi, website, sistem catatan pelaporan yang ada itu kurang lebih seperti ini gitu. Yang didesain dan harapan akhirnya itu adalah seperti ini. Nah, oke. Mungkin berkaitan dengan pertukaran data yang tadi sudah kita jelaskan bersama juga ya, pertukaran data antar satu vaskes ke vaskes lainnya. Nah, di sini berkaitan juga nih dengan standar interoperabilitas. Tapi di sini mungkin saya nggak akan bahas seluruh standarnya, nanti juga akan dibahas lebih lanjut dengan sama Pak Sony terkait dengan FHIR gitu ya. Nah, di sini saya fokus kepada sebenarnya standar data apa, standar terminologi maupun standar apa sih yang digunakan untuk menyatukan standar metadata variabel yang ada pada setiap fasilitas pelayanan kesehatan gitu. Jadi di sini saya highlight ada standar terminologi dan juga ada standar identitas atau identifier dari pasiennya itu tersebut. Ya, jadi sebenarnya kenapa sih standar itu dibutuhkan gitu ya? Jadi untuk pertukaran data, jika data tersebut tidak memiliki standar yang kuat atau standar yang sama, itu nantinya akan menyulitkan pertukaran datanya seperti itu. Jadi memang percuma nih jika ada interoperabilitas tapi tidak ada standar yang pasti atau standar yang pakem dari sistem interoperabilitas tersebut kayak gitu. Jadi adalah standar di sini yang coba kita kembangkan bersama-sama seperti itu. Nah, jadi mungkin di sini tadi standar terminologi yang digunakan itu di sini bisa dilihat ada 4 poin yang memang di-highlight untuk pertukaran data. Di sini ada ICD-10 itu untuk standar diagnosis, ICD-9-CM untuk standar penambahan prosedur atau tindakan medis, medis maupun non-medis ya, itu ada di ICD-9-CM juga. Lalu ada Lowing dan SNOMED City. Jadi di sini mungkin kita sama-sama belajar satu persatu terkait dengan standar terminologi yang digunakan di dalam Satu Sehat platform ini, yang nantinya memang akan digunakan untuk sistem pertukaran data. Seperti itu. Oke, kita mulai dulu. Nah, mungkin sebenarnya standar terminologi ini contoh atau istilahnya digunakannya biasanya untuk apa sih? Nah, jadi mungkin ini contoh realnya ya di lapangan. Jadi kadang antar satu vaskes atau vaskes lainnya itu tenaga kesehatannya itu jika pencatatan kita menggunakan free text itu biasanya data atau teks atau kalimat yang diinput itu biasanya berbeda-beda antar satu dokter dengan dokter lainnya atau satu perawat dengan perawat lainnya itu berbeda-beda. Misalnya contohnya seperti myocardial infarction ini, itu bisa saja dokter lainnya itu menyebutkan dengan serangan jantung. Padahal memang artinya sama, tapi bisa saja nanti ada misinterpretasi atau standar yang tidak sama saat pertukaran data kayak gitu. Jadi mungkin di sini kita coba samakan bahwa ternyata myocardial infarction ini punya sinonim. Sinonimnya itu ada banyak. Lalu contohnya lagi saat pemeriksaan glukosa darah sewaktu. Itu kadang disebutnya juga dengan saya mau periksa gula darah, saya mau periksa glukosa sewaktu. Padahal itu sebenarnya sama. Cuma mereka memang berkaitan aja gitu. Nah, di sini coba kita standarkan. Mungkin penyebutannya lebih kepada glucose, mass, or volume in serum, plasma, or blood. Jadi di sini jelas bahwa pemeriksaan glukosa menggunakan serum atau menggunakan darah, tapi pengukuran atau yang diukur itu adalah glukosa, seperti itu. Oke, mungkin di sini kita masuk pertama ke ICD-10. Nah, ICD-10 ini sendiri, mungkin Bapak Ibu udah sering mendengarnya ya, bahwa ini juga standar untuk diagnosis di setiap fasilitas pelayanan kesehatan dan berhubungan juga dengan pembiayaan atau klaim dari BPJS, seperti itu ya. Itu memang, makanya mungkin Bapak Ibu di sini udah familiar. Nah, di sini mungkin standar klasifikasi kodenya itu ada 3-4 karakter. Ini contohnya ada di sini ya, bisa dilihat mungkin yang contoh 4 karakter ini mungkin lebih spesifik, confirm-nya by apa. Contohnya di sini mungkin tuberculosis of lung. Seperti itu. Nah, setelah ICD-10, kita punya di sini untuk standar terkait prosedur
dari prosedur operasi maupun non-operasi, seperti itu. Di sini juga sama, ICD-9CM ini terdiri dari 3-4 karakter ya, dan saya yakin juga Bapak Ibu sudah banyak menggunakan ini di Fasiankes, seperti itu ya. Jadi memang antara ICD-10 atau ICD-9CM ini sudah sangat familiar di, pelayanan kesehatan Bapak Ibu, gitu. Jadi mungkin saya langsung aja ke salah satu standar yang mungkin Bapak Ibu ada yang baru dengar atau ternyata sudah sering mendengarnya juga. Mungkin ada yang beberapa baru dengar kali ya. Jadi di sini ada standar baru, yang digunakan di dalam satu set platform untuk pertukaran data. Nah, LOING ini sebenarnya itu standar yang digunakan untuk identifikasi pemeriksaan penunjang. Contohnya itu laboratorium dan juga bisa ke dalam radiologi, gitu. Jadi di sini dia bisa mencakup tes laboratoriumnya itu tes untuk satu pencatatan aja atau paket pemeriksaan. Misalnya, satu kali pengambilan spesimen darah itu untuk mencatat berkaitan dengan diferensial panel atau, hal-hal yang digunakan untuk pengukurannya, seperti itu. Nah, mungkin contoh konkretnya itu akan coba kita lihat di contoh pengkodeannya ya. Jadi di sini oke, mungkin kita masuk ke strukturnya dulu. Jadi strukturnya ini ada 3-7 karakter. Di sini ada 4 karakter dengan cek digit, strip di belakangnya, seperti itu ya. Jadi ini contoh kode LOING. Jadi kalau Bapak Ibu menemukan kode seperti ini, itu dia masuknya kepada kode LOING, kalau ada stripnya gitu ya. Nah, di sini mungkin kita masuk ke contohnya. Di sini ada contoh hemoglobin, mass or volume in blood. Nah, jadi di sini komponen yang akan dianalisis itu jelas ada di depan, yaitu hemoglobin. Seperti itu. Nah, setelah hemoglobin itu gimana sih pengukurannya, apa yang diukur dari hemoglobin tersebut? Nah, pengukurannya kita menggunakan massa atau volume. Makanya di sini mass concentration, seperti itu. Lalu pengukurannya biasanya kalau time-nya itu ada tidak dijelaskan itu biasanya point in time, satu kali pengukuran gitu ya. Nah, spesimen yang diukur itu apa? Di belakangnya juga udah jelas nih bahwa ada blood. Blood itu spesimen yang diukur untuk analisis terkait dengan hemoglobin. Skalanya apa? Kuantitatif. Saat kita mengukur massa or volume itu berkaitan dengan skala kuantitatif, seperti itu. Nah, metodenya di contoh kode yang ini tidak dijelaskan nih Bapak Ibu. Tapi ada lagi nih kode satu lagi yang mungkin Bapak Ibu bisa lebih jelas melihat metode dari proses pemeriksaan penunjangnya. Nah, di sini mungkin kita coba terkait dengan kode yang terbaru, yaitu hepatitis B virus surveys, AG presents in serum, ada plasma or blood by rapid immunoassay. Nah, di sini ada nih metodenya by rapid immunoassay. Jadi, penambahan terkait dengan metodenya, lalu komponennya ini yang akan diukur adalah hepatitis B virus dengan pengukuran atau satuan pengukurannya itu present atau threshold. Jadi keberadaan dari virus tersebut. Dan sistem atau spesimen yang digunakan itu ada 3 jenis di sini. Ada serum, plasma, atau blood. Jadi ketiga penggunaan spesimen ini bisa menggunakan satu kode ini. Seperti itu. Lalu skalanya itu ordinal. Seperti itu. Nanti biasanya saat Bapak Ibu cek kodenya di LOING ini akan terlihat nih skala pengukurannya itu apa. Jadi memang terlihat bahwa skalanya itu nantinya ordinal, seperti itu. Ini terkait dengan LOING, seperti itu ya. Nah, lain lagi halnya dengan SNOMED. Kalau tadi kita udah ada ICD-10, ICD-9CM, lalu ada LOING yang berkaitan dengan laboratorium maupun pemeriksaan penunjang terkait radiologi, di sini juga ada SNOMED City nih. Jadi SNOMED City ini adalah mencakup terminologi klinis. Misalnya tadi saat di LOING, tidak ada nih penjelasan terkait dengan body site atau tempat pengukuran atau pengambilan spesimennya. Nah, body site yang ada itu ada di SNOMED. Jadi bagian pengukurannya diambil dari bagian tangan atau bagian kaki. Nah, itu ada penjelasannya lebih detailnya dari SNOMED gitu. Lalu untuk misalnya penggunaannya dalam keluhan utama maupun riwayat pasien itu juga ada nih mencakup terminologi klinis dari SNOMED City kayak gitu. Dan memang SNOMED City ini memiliki bisa mengajukan kode lokal. Jadi kode-kode yang ada di Indonesia, misalnya hanya ada kata-kata yang ada di Indonesia, misalnya contohnya masuk angin, itu kan misalnya hanya ada contoh atau perkataan dari Indonesia gitu kan. Nah, itu bisa nih kita ajukan penambahan kode lokalnya di terminologi klinis SNOMED City ini, kayak gitu. Oke, mungkin kalau contohnya tadi di awal yang sudah saya paparkan itu adalah contoh dari kode di SNOMED City. Jadi misalnya ada fully specified name-nya, itu myocardial infarction, itu dia
ada sinonimnya nih banyak nih, ada serangan jantung, heart attack, lalu ada MI. Jadi, kode yang digunakan itu hanya satu, konsep ID-nya, tapi bisa merepresentasikan sinonim dari, myocardial infarction ini, seperti itu. Jadi, penggunaan SNOMED ini memang, membantu dalam proses seperti penjelasan sinonim dari satu kategori, seperti itu. Jadi kodenya tetap satu, tidak terpisah-pisah gitu ya. Nah, mungkin selain tadi SNOMED, lalu LOING, ICD-10, ICD-9-CM, karena kita nanti standar interoperabilitas itu menggunakan FHIR, jadi otomatis kita memakai terminologi juga dari FHIR-nya gitu. Di sini saya memberikan contoh, contohnya ada pada variabel jenis kelamin maupun kondisi meninggalkan rumah sakit seperti itu. Jadi ini juga ada terminologi dari FHIR sendiri gitu. Nah, kira-kira dari terminologi-terminologi yang ada itu penjelasan atau contoh kasusnya itu seperti apa sih? Nah, di sini ada yang berkaitan gitu ya. Nanti mungkin akan coba dijelaskan juga sama Pak Sony lebih lanjut terkait dengan pemetaannya saat nantinya direkam medis. Nah, ini mungkin contohnya seperti ini. Jadi ada keluhan nyeri dada, itu kita menggunakan kode SNOMED. Lalu saat pemeriksaan elektrokardiogram, itu kita menggunakan ICD-9-CM. Dan nantinya pemeriksaan penunjang troponin itu menggunakan kode laboratorium dari LOING, seperti itu. Nah, pemeriksaan troponin dengan darah. Lalu yang terakhir, saat sudah ada diagnosisnya, itu akan menggunakan kode dari ICD-10. Mungkin contoh penggunaannya di Fasiankes nantinya akan seperti ini, dalam ada kasus-kasus tertentu, seperti itu. Nah, mungkin itu adalah standarisasi data terkait dengan pencatatan klinisnya gitu ya. Nah, gimana kalau standarisasi data kesehatannya yang berkaitan dengan pasiennya, identifier pasiennya itu sendiri. Nah, jadi di sini dari Digital Transformation Office Kementerian Kesehatan Pusdatin sendiri itu memiliki produk-produk standarisasi data, itu mulai dari data pasien atau kita sebut dengan Master Patient Index. Jadi ini produk data yang didesain khusus sebagai standar data pasien yang tervalidasi oleh Dukcapil. Jadi memang NIK-NIK-nya itu sudah kita bekerja sama dengan Dukcapil seperti ya untuk memvalidasinya. Lalu ada juga Master Sarana. Di sini juga berkaitan tadi dengan aplikasi ataupun sistem yang existing itu terkait dengan SysDMK maupun RS Online, itu juga tercakup dalam Master Sarana ini, seperti itu. Dan yang ketiga itu adalah Master Nakes Index. Jadi Master Nakes Index ini adalah produk data yang didesain khusus untuk standar data indeks tenaga kesehatan. Jadi basis dari Master Nakes Index ini bekerja sama juga dengan SysDMK dan juga berbasis SDM-nya itu kita lihat dari SIP, standar surat izin praktiknya maupun STR-nya seperti itu. Dan yang mungkin Bapak Ibu pernah mendengar juga ini berkaitan dengan KFA atau Kamus Farmasi dan Alat Kesehatan. Jadi di sini kita bekerja sama dengan BPOM dan LKPP, kita gather seluruh data terkait dengan alat kesehatan dan juga obat. Jadi sampai ke merek-mereknya itu juga sudah tercover di dalam KFA ini. Lalu ada data pembiayaan dan juga data layanan. Seperti itu. Jadi memang setiap standarisasi datanya ini sudah ada sendiri-sendiri produknya. Seperti itu. Dan memang terus dalam pengembangan. Yang mungkin bisa dilihat ini adalah portal master data dari Satu Sehat itu sendiri. Jadi memang sampai saat ini progresnya untuk data farmasi itu sudah sekitar 90,88% data obat yang kita cover gitu ya. Mulai dari merek sampai jenis-jenisnya. Lalu juga ada data terkait dengan Alkes, 92,67% data alat kesehatan, dan ada prototipe tahap satu Sehat Logistiknya sendiri juga. Dan untuk Master Patient Index itu ada sekitar data pasien 278,6 juta yang memang tervalidasi dengan Dukcapil itu ada sekitar kurang lebih 240 juta pasien seperti itu. Dan untuk Master Sarana sendiri itu sudah kita tercover sekitar 43.217. Dan yang terakhir terkait dengan Master Nakes Index ini, kita memang masih fokus kepada nakes-nakes yang memiliki SIP atau surat izin praktik, jadi bertahap nantinya ke nakes yang memiliki STR, itu kurang lebih ada 2,3 juta. Jadi ini mungkin tampilan dari portal master datanya. Nah, kalau KFA itu sendiri, dia ada KFA browser-nya juga. Jadi kalau Bapak Ibu penasaran, kira-kira kode atau jenis kode yang ada di KFA itu seperti apa sih? Bapak Ibu bisa sama-sama akses KFA browser, itu bisa diklik di Google, nanti langsung keluar gitu ya. Nah, mungkin contoh pencatatannya seperti ini. Jadi ada brand-nya dan juga ada terkait dengan virtual produknya. Jadi virtual produknya ini dia nggak
jelas sampai ke merek, seperti itu. Jadi ini mungkin contoh dari model data KFA-nya, dan yang terakhir adalah master sarana indeks. Jadi memang di master sarana indeks itu ada kode-kodenya, jadi kode sarananya itu semuanya ada di sini, kode fasilitas pelayanan kesehatan, kode rumah sakit, kode puskesmas Bapak Ibu, itu ada dan tercover di master sarana ini. Nantinya sampai ke ruangan-ruangannya itu akan ada kodenya di sini, seperti itu. Mungkin ya sekian dari saya. Harapannya kita sama-sama di sini bisa berkolaborasi untuk meningkatkan atau mencapai transformasi teknologi kesehatan di Indonesia. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator.